Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana jidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Ikhwan Ahwat pendengar setia Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Rian Mulyana bisa kembali hadir di tengah-tengah Ikhwan Ahwat sekalian dalam program acara Tausiah Sore bersama Ustadz Wahyudi KS. Semoga Ikhwan Ahwat di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan Ahwat yang dirahmati Allah, di kesempatan sore hari ini bertepatan dengan 30 Zulqa'dah ya, 30 Zulqa'dah. Insyaallah kita ini di penghujung bulan ya. Insyaallah kita akan memasuki bulan terakhir di bulan di Hijriah besok insyaallah, atau nanti maghrib insyaallah. Dan di tanggal 21 Juli 2020 kita akan membahas tentang adab imam dan sholat munfarid, sholat sendirian. Insyaallah Ikhwan Ahwat yang ingin bertanya silakan dipersiapkan pertanyaannya dengan tema ini, adab imam dan sholat sendirian. Bersama Ustadz Wahyudi KS insyaallah kita akan bahas tentang hal ini. Silakan Ikhwan Ahwat yang ingin bertanya dipersiapkan pertanyaannya. Nanti dilayangkan kepada kami, boleh telepon di 021-845-1512 atau Ikhwan Ahwat bisa kirim via WhatsApp di 08111999720. Baik, di sore hari ini Ustadz Wahyudi sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Beberapa pekan tidak bertemu karena ada sedikit gangguan atau ujian dari Allah, orang tua dalam kondisi kurang sehat. Mohon doanya Ustadz. Mudah-mudahan ini jadi wasilah juga bagi kita untuk bisa saling mendoakan. Ustadz, kita akan membahas tentang adab imam ya Ustadz ya, dan sholat sendiri di kesempatan sore hari ini. Tafadhol Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim wa jami'il mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat pemirsa Rasil Visual dan pendengar dia Silaturahim di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian kitab Mawsu'atu Adabil Islamiyah yang ditulis atau disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nadab, dan kita sudah sampai pada halaman 518 ya, dari 971 halaman. Jadi sudah melewati setengahnya ya. Dan kita sekarang melanjutkan kajian masih di adab sholat. Nah, akan kita bahas sekarang adabul imam wal munfarid
Jadi adab seorang imam dan munfarid dan sholat sendirian. Bagaimana hal ini harus kita ketahui karena merupakan satu hal yang tidak bisa ditawar. Seorang imam harus memahami tentang posisi dirinya, dan demikian pula ketika kita sholat sendiri harus paham dan mengerti bagaimana sholat sebaiknya agar mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Iwan awatbillah rahmakumullah. Dalam hal ini Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nada menyebutkan di adab yang pertama itu al-adabul awal ittihadus sutrah, ya. Ittihadus sutrah artinya menjadikan sutrah. Kita yang pertama ini adalah membuat sutrah atau membuat pembatas dalam sholat. Disebutkan di sini bimakna annahu 'alal insani idza arada ayyusalliya ayyad'a sutratan amamahu. Jadi maksudnya adalah bahwa seorang hamba, ya, apabila dia mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan, ya, disebutkan bahwa, ya, sesuatu yang tinggi. Wala ya, nah, jadi dan janganlah menjadikan seorang lewat di antara dirinya dan, jadi artinya saat kita sholat jangan sampai ada sesuatu itu lewat, ya, ke hadapan sholat kita. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, jadi bahkan kita kalau harus mencegahnya sekuat tenaga semampunya agar jangan sampai ada yang lewat, baik itu orang atau mungkin ada, ya, hewan, ya, hewan yang besar lewat gitu, tentu harus dihalangi. Dan juga hendaknya dijaga antara tersebut, kurang lebih disebutkan kalau di sini seperti hanya dilalui seekor anak kambing. Nah, Rasulullah SAW idas apa kalian ila syai'in yasturhu minan nas, ya. Jadi apabila sholat salah seorang di antara kalian dengan menghadap sutra, ya, yang melindungi dari manusia, fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi. Nah, maka kemudian ia ingin melintasi antara dirinya dengan sutrahnya. Jadi kalau ada orang yang ingin melintasi antara dirinya dengan sutrahnya, sutrah itu adalah tadi pembatas yang kurang lebih kalau kita sujud itu sampai sempurna, gitu. Sujud sempurna. Kemudian kalau ada lewat di antara sutrah itu dan kita berdiri, maka kita harus mencegahnya sekuat tenaganya. Nah, jadi bahkan kan fal yadfa'hu. Nah, maka hendaknya kita mencegahnya. Fa'in aba, apabila dia tidak mau dicegah itu misalkan maksa, ya, maksa. Disebutkan fal yuqatilhu, maka hendaklah ia membunuhnya. Tuh, bahkan sampai begitu. Ada menerjemahkan membunuhnya atau melawannya atau memukulnya, ya. Fa'in nama huwa syaiton, kan itu adalah sesungguhnya setan. Jadi kalau orang kan ngerti gitu, ya. Ini orang maksa gitu, ini maka berarti sudah ada setan dalam dirinya. Nah, di sini disebutkan bahwa jadi mungkin juga ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, nomor 509 dan Muslim nomor 505, ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kemudian sangat mungkin artinya kalau seorang menjadikan tiang yang ada di masjid itu sebagai sutroh, karena Rasulullah SAW membuat sutroh itu dari anak panah, ya, yang bahkan kurang lebih panjangnya sekitar 60 cm kalau Nabi. Nah, jadi ditancapkan. Kalau sutroh itu adalah yang dimaksud sekedar pembatas, ya, mungkin bisa diletakkan aja begitu. Tetapi Nabi malah menancapkannya, berarti harus tinggi. Makanya syai'an murtafi'an, sesuatu yang tinggi. Nah, ini yang belum banyak dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin, sehingga kadang-kadang sholat di mana saja, ya,
tidak memperhatikan apakah itu ada sutra atau tidak gitu, sehingga orang pun kadang lewat dengan lalu lalang tanpa merasa beban. Nah, padahal ini sungguh sangat besar pengaruhnya. Jadi bisa dijadikan sutra tadi tiang masjid. Nah kemudian ada orang sholat di belakangnya kita, ini orang sholat kita di belakang sholat. Kemudian ada juga orang yang sedang duduk sedang berdoa, kita pun boleh sholat di belakangnya. Nah menjadikan dia status sebagai sutra. Atau menghadap di dinding masjid, ya. Atau kita meletakkan tas kita di hadapan kita, ya, dan sejenisnya. Itu semua merupakan bagian dari pelaksanaan hadis ini. Itu. Jadi disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 499 dari Tolha, Nabi bersabda, mislu mukhiratil rohli takunu baina yaday ahidikum. Jadi benda yang tinggi sebagian belakang pelana itu menjadi sutrah di depan salah seorang di antara kalian. Sumala yaduruhu ma marra baina yadayhi. Nah, maka dengan itulah maka apa-apa yang melintas di balik sutra itu pun sudah tidak mengganggu sholatnya. Ini sutra kita, ini kita di sini. Nah di sebelah sana sutra sudah tidak masalah. Itu. Jadi ini diperhatikan. Dan kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan sutra ini, sungguh jelas sekali banyak ya. Bahkan disebutkan ancaman bagi orang yang melewati orang sholat ya. Nah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya disebutkan lau ya'lamul marru, kalau sekiranya tahu orang yang lewat itu baina yaday musalli ya, orang yang lewat di antara orang salat, madza alaihi, apa yang akan menimpanya, lakana ayyaqifa arba'in, niscaya dia akan lebih baik berdiri ya selama 40. Khairon itu lebih baik lahu baginya min ayyamurra baina yadayhi, daripada lewat di depan orang yang sholat. Qala Abu Nadri ya, Abu Nadri berkata, la adri, aku tidak tahu, akul arba'ina yauman aw syahron aw sanatan. Jadi boleh jadi 40 yang dimaksud itu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Artinya berdiri 40 tahun ya, kalau sejak orang sholat ini 40 tahun sholatnya gitu ya, itu lebih baik berdiri sampai dia selesai sholat daripada harus lewat orang yang sholat. Masya Allah, ini luar biasa, menunjukkan betapa besarnya ya dosa melewati orang yang sholat. Nah, jadi para ulama memang berbeda pendapat di memaknai tadi baina yadayil musalli ya. Apa yang dimaksud dengan di depan orang yang sholat. Jadi berapa batasan jarak ini? Nah ini macam-macam ya pendapat. Pertama ada yang menyebutkan 3 hasta dari kaki orang yang sholat. 3 hasta ini kan 1 hasta nih. 1 hasta setengah meter kurang lebih ya kalau sikut kita ya. Nah sikut orang dewasa kurang lebih setengah meter kali 3 jadi 1,5 meter. Jadi kurang lebih 1,5 meter. Memang rata-rata umumnya sholat sujud segitu kan, 1,5 meter jarak. Jadi itu adalah di situ. Nah sebagian ulama berpendapat kalau lewat dari 1,5 meter itu maka dibolehkan, bahkan sekalipun tidak ada sutra. Tapi ada lagi yang berpendapat tetap diusahakan ada sutra ya untuk sebagai keselamatan. Kemudian ada lagi sejauh lemparan batu. Kalau itu lemparan biasa tidak kencang atau lemah, tentu saja tetap jauh kalau lemparan batu kan. Nah ada lagi 1 langkah dari tempat sholat. 1 langkah bisa 1 meter, bisa 1,5 kalau 1 langkah. Nah inilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada lagi kembali kepada uraf. Uraf itu adalah adat atau kebiasaan di tempat itu. Bagaimana orang sujud sempurna, itulah ukurannya panjang atau ukuran jarak dia dengan sutrahnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Tati As-Sainada melanjutkan bahasan yang kedua, al-adabus tsani ya, adab yang kedua tentang sutra ini yaitu ada mutarki ahadin yamurru baina yadayhi ya. Jadi tidak membiarkan seseorang lewat di depan atau di hadapannya. Jadi sukan yani annahu yajibu 'alal musalli idza takhadha lahu sutratan. Maksudnya adalah wajib ya di atas
atas orang yang sholat itu membuat sutroh dan tidak membiarkan orang lewat di antara dirinya. Nah, dalam ini Rasulullah bersabda begini, idza kana ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian yusolli salat, ya, fala yada ahadan, maka jangan membiarkan, ya, seseorang yamuru melewati baina yadaihi, dia di hadapannya, wal yadrahu mastato, ya, mastato, dan kemudian dia harus berusaha mencegah semampunya. Fa in aba, apabila ia nggak mau dicegah gitu ya, maksa gitu ya, fal yuqatilhu fa inama huwa syaiton. Sebenarnya begitu, fal yuqatilhu, maka hendaklah ia membunuhnya gitu ya. Masya Allah. Di sini ada lagi kalimat dari melawan atau memberikan cegahan yang lebih keras agar dia berhenti dari melewati orang yang sholat tadi. Kenapa? Fainama huwa syaiton. Karena sesungguhnya hanya saja dia itu adalah setan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi tidak boleh seseorang ya melihat atau melintas di antara orang-orang yang sedang sholat dalam dan sutrohnya. Jadi di antara orang sholat dan sutrohnya tidak boleh kita melintas. Wajib kita pun mencegah sekuat tenaga apabila ada orang yang lewat saat kita sholat. Nah, ini hendaknya diperhatikan. Nah, kalau adapun makmum, sutrohnya adalah imam. Jadi kalau sedang berjamaah, sutroh makmum itu adalah imam. Jadi tidak perlu lagi kalau makmum ini di depan kita imam, lalu misalkan setiap makmum masang sutroh masing-masing, ya nggak perlu, itu berlebihan namanya. Ya, sudah imam itu cukup menjadi sutroh. Maka kemudian kalau dalam saat berjamaah, shaf pertama jadi sutroh bagi shaf kedua, kan gitu. Shaf kedua jadi sutroh bagi shaf ketiga. Nah, dan selanjutnya. Kemudian yang adabus salis, ya, adab yang ketiga, yaitu adamul imamati bi unasin karihin. Ya. Nah ini rupanya agak bermasalah juga nih. Kalimatnya kan adamul imamati bi unasin karihin, bahwasanya tidak mengimami sholat orang-orang yang membencinya. Jadi jangan sampai kita sholat di belakang itu ada orang-orang yang benci sama kita gitu. Nah itu kan bisa mengganggu memang ya. Nah, kita terganggu gitu ya, yang jadi imam misalkan, yang makmum juga terganggu karena diimami oleh orang yang dibenci. Tuh. Maka disebutkan hendaknya dalam hal ini kita berhati-hati ya, jangan sampai ada benci di antara kita, baik imam ataupun makmum. Masya Allah. Nah, kenapa misalkan benci? Karena akhlaknya yang buruk ya. Seorang imam berakhlak buruk, misalkan imam kok tapi seringkali main kartu melulu gitu ya. Nah, kan jadi perhatian. Atau misalkan suaranya yang kurang bagus, kan, atau sebab-sebab lain yang sehingga menimbulkan kebencian bagi bagi makmum kepada imam. Nah, Nabi bersabda begini dalam hadis riwayat Tabrani dari Tolhah dan dalam Sahihul Jami nomor 2718. Ayyuma rajulin ya amma qauman wahum lahu karihun. Nah, jadi ayyuma rajulin, siapa saja laki-laki ya, amma qauman menjadi imam bagi satu kaum, wahum sedangkan mereka lahu kepadanya itu karihun membencinya. Tuh. Lam tajuz, maka tidak dibolehkan. Salatuhu udunaihi, salat melampaui kedua telinganya. Nah, maka disebutkan maka salatnya tidak melampaui kedua telinganya. Dalam hal ini ada juga memahami maknanya tidak diterima itu salatnya kalau terjadi seperti itu. Karena di selama salat mungkin yang dia ingat bukan Allah lagi, tapi kebenciannya kepada imam, atau imam juga benci kepada makmum. Nah, makanya dalam hadis disebutkan sebaik-baik antara imam dan makmum itu adalah yang saling mencintai, saling mendoakan, ya, saling menasehati, saling meluruskan, bukan saling mengutuk,
bukan saling membenci gitu. Jadi inilah gambaran memang bahwa sholat adalah miniatur kehidupan. Jadi tidak hanya di dalam sholat, tapi juga dipraktikkan dalam kehidupan. Kalau dalam kehidupan tadi sering benci, dalam sholat pun bisa jadi berpengaruh. Maka tentu akan menjadi kurang nyaman seseorang berjamaah dengan imam yang dibencinya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, ya, dalam hadis riwayat Tirmizi, ya, disebutkan salah satun la tujawizu. Ada 3 macam yang la tujawizu salatuhum azanahum, yang salatnya tidak melampaui telinga-telinga mereka. Gitu. Maksudnya adalah tidak diterima tadi. Pertama, al-abdul abiqu hatta yarji'a. Nah, yang pertama adalah seorang hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya sampai dia kembali. Tuh, satu. Wa mra'atun batat wa zawjuha. Dan istri yang melewati malam sementara suaminya marah kepadanya. Masya Allah. Ini ternyata bukan sederhana ya. Seorang istri yang dimarahi oleh yang membuat marah suaminya, melewati malam suaminya masih marah, maka istri itu sendiri termasuk yang tadi, yang sholatnya tidak diterima. Berarti harus islah dulu dengan suaminya. Masya Allah, luar biasa. Nah, padahal ada ceritakan gencatan senjata akhirnya dengan suami gimana nih kan gitu. Nah, maka itu berarti dengan hadis ini jangan sampailah terjadi kita sedang bermunajat kepada Allah tapi masih ada benci di antara kita. Nah, ya. Nah, kemudian yang ketiga sebutkan, jadi kalau tadi wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahitun, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan seorang imam yang mengimami suatu kaum yang sementara mereka kaumnya itulah membencinya. Tuh. Ini. Jadi diingatkan jangan sampai kita mengimami kaum yang membenci kita. Nah, lalu gimana kalau misalkan posisi imam itu benar? Gitu. Tapi makmumnya ini yang salah. Contoh misalkan posisi imam ini orang yang berilmu, orang soleh, paham terhadap sunnah, gitu ya. Nah, yang membenci itu merasa benci karena dia tidak biasa dengan kebiasaannya. Padahal apa yang dilakukannya tidak sah atau tidak sesuai dengan sunnah. Misalkan membenci kepada ahlus sunnah, maka ini pun tidak bisa dijadikan dasar kalau seperti itu. Karena kesalahan bukan pada posisi imam. Yang tadi kalau yang dibenci itu dalam pengertian imamnya berakhlak buruk, ya, kemudian cara ibadahnya jelek, gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan imamnya bagus, memang imamnya sebagai ahlus sunnah, taat beragama, akhlaknya baik, sementara makmumnya bahkan yang banyak melakukan pelanggaran daripada sunnah Rasulullah SAW, maka dalam ini kebencian mereka adalah tidak pada tempatnya. Gitu. Jadi bukan hanya karena benci. Kalau ukurannya hanya benci nanti bahaya juga. Ada standarnya gitu. Kalau hanya karena benci, saya tidak suka, udah jadi batal. Tentu tidak demikian. Nah, kemudian al-adabur rabi, adab yang keempat. Takdimul ahaqqi bil imamati. Ya. Jadi takdimul ahaqqi bil imamati maksudnya adalah mendahulukan orang yang berhak menjadi imam. Nah, kita mungkin sudah sering ya mendengarkan kalimat ini. Kalau disebutkan fayajibu alal musallin takdimu man huwa ahaqqu bil imamati. Jadi wajib orang hendak mendahulukan orang yang berhak menjadi imam dalam sholat itu. Jadi wajib atas orang yang sholat mendahulukan siapa orang yang berhak menjadi imam. Maka dalam ini ketika pelaksanaan sholat berjamaah itu kan pertama harus ditentukan dulu siapa imamnya. Jangan komat dulu. Nah, seringkali ada kadang-kadang komat dulu udah gitu dorongan. Nah, itu yang tidak pas dengan sunnah gitu.
Jadi mesti Jadi ditentukan imamnya dulu dulu ditentukan, itu baru qomat. Dalam keseharian pun dalam perang misalkan, masa tiba-tiba serbu tapi belum ada komandannya, nggak mungkin. Harus ada komandannya dulu gitu, yang akan memimpin pasukan. Nah dalam sholat juga seperti itu. Dalam hidup juga sama, ya. Pentingnya kehidupan berjamaah itu harus ada seorang imam dalam hidup. Seperti halnya sholat berjamaah, imam dulu ditentukan. Maka imam yang punya hak terhadap qomat. Sedangkan azan itu hak muadzin. Nah dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang yang didahulukan dalam menjadi imam. Beliau bersabda gini, ya umul kauma. Nah, hendaklah orang yang mengimami suatu kaum, aqra'uhum, orang yang paling banyak di antara mereka hafalannya li kitabillah, pada kitab Allah. Orang yang paling banyak hafalannya, orang yang fasih gitu ya. Nah, itulah yang pertama. Fa in kanu, maka apabila keadaan mereka itu fil qiraati sawaan. Nah, kalau ada yang sama nih, 2 orang atau 3 orang sama hafalannya, kamu berapa? 10 juz. Ini 10 juz, sama-sama 10 juz. Maka gimana salahnya? Fa'lamuhum bis sunnah. Siapa yang paling alim, paling mengerti terhadap sunnah? Tuh, tanya, ngerti nggak apa sunnah? Ngerti nggak apa hadis? Lalu berapa banyak hadis yang dihafal? Nah, boleh saja dicek. Misalkan tanya satu masalah, nanti kan dijawab oleh 3 orang nih. Kalau misalkan 3 orang yang sama tuh, si A misalnya menjawab, oh bersama saya hadisnya gini, menurut ini begini. Oh saya tidak paham itu. Ah berarti sudah gugur tuh yang tidak paham. Gitu. Nah tinggal yang 2 misalkan sama nih. Nah dicek lagi. Nah kemudian fa in kanu fi sunnah, kalau dalam memahami sunnah atau ilmu tentang sunnah itu sawaan, sama, ya, fa'aqdamuhum hijratan, maka hendaklah mendahulukan siapa yang paling dahulu hijrah di antara mereka. Tuh, jadi kalau dulu orang hijrah dari Mekah ke Madinah, kalau sekarang artinya hijrah secara fisik berarti mentaati perintah imam atau perintah ulil amri. Misalkan pindah. Nah, siapa yang paling dulu memenuhi panggilan ini? Nah, ke tempat itu. Atau kemudian juga hijrah bermakna hijrah majazi atau hijrah maknawi. Hijrah maknawi artinya hijrah dalam pengertian nilai. Ya, misalkan minasyirki ila tauhid, ya, minasyirki ila tauhid, minat tafarruq ila luzumil jamaah. Kemudian minar rugbati ila zuhdi, minal kibri ila tawadu, minar riya ila ikhlas, dan seterusnya. Dari keburukan kepada kebaikan. Siapa yang paling dahulu ini? Ya, paling dahulu tobatnya gitu. Maka itulah yang didahulukan menjadi imam. Nah, kemudian selanjutnya fa in kanu fil hijrah sawaan. Nah, jika mereka itu keadaannya yang tadi itu dalam hijrah itu sama ternyata. Nah, sama hijrahnya bareng-bareng. Nah, maka fa'aqdamuhum silman. Siapa yang paling dahulu di antara mereka yang masuk Islamnya. Masya Allah. Nah, kalau ternyata sama juga masuk Islamnya, maka di riwayat yang lain disebutkan siapa yang paling tua usianya. Fa'aqdamuhum sinnan. Siapa yang paling tua? Akbarus sinan. Ya. Siapa akbarum? Siapa yang paling tua di antara mereka? Tuh, jadi itulah yang kalau urutan sunnah. Jadi jangan dibalik, siapa yang paling tua dulu. Padahal baca Quran belepotan, ya. Baca Quran belepotan, boro-boro tajwidnya gitu ya. Hurufnya aja banyak yang salah misalkan. Nah, ini tentu tidak pas sesuai dengan kalau kaitan dengan sunnah, maka tetap harus mendahulukan adalah pada tadi yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling menguasai kitabullah. Yang kedua a'lamuhum bis sunnah. Ya, a'lamuhum bis sunnah. Kemudian yang ketiga adalah aqdamuhum hijrah. Orang yang paling dahulu hijrah. Yang keempat aqdamuhum silman. Orang yang paling dahulu Islam. Nah, baru yang keempat akbaruhum sinan, yang paling tua di antara mereka. Yang kelima. Jadi 5 tahapan. 1 Quran,
2 sunnah, 3 hijrah, 4 Islam, baru umur. Nah, jadi jangan dibalik nih, ya. Kalau dibalik berarti kita menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita segen nih sama orang tua, Iya. akhirnya orang tua di Silakan, duluan Pak. ya. Padahal, aduh, lagi sholat kan jadi gelisah kita, apalagi Betul. bacaannya belepotan itu ya. Iya. Masya Allah. Nah, inilah. Kemudian yang adabul khamis, ya, adab yang kelima. Adabul khamis ayat ta'ahadal imam tasfiyatas sufuf binafsihi. Nah, jadi ini adalah bahasanya imam itu turun langsung dalam meluruskan sop. Tuh. Jadi jangan tidak peduli pada makmum. Seringkali kadang di satu masjid begitu selesai qomat langsung Allahu Akbar, makmum ada yang sedang betulin sarung, ya, ada yang masih ada yang baru masuk, ada yang baru mengusap air wudhu dan sebagainya. Nah, ini artinya imam yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Jadi kalau imam sesuai dengan sunnah itu sesuai dengan dalil begitu. Jadi ayat tahadal imam tasfiyatus sufuf binafsihi. Imam sampai turun langsung. Itu. Rasulullah SAW itu turun langsung, ditepuk-tepuk pundak sahabat tuh. Ya, lunakan. Nah, terus rapatkan. Karena kakinya juga oleh Rasul dirapatkan. Tuh. Pundaknya dirapatkan tapi tidak boleh berdesak-desakan. Jadi nempel gitu ya, nempel. Maka ukurannya kaki mengikuti pundak. Jangan pundak selalu mengikuti kaki, nggak bisa. Ya, pundak segini-gini ya kan? Maka kaki itu mengikuti pundak. Nah, itu ukurannya. Lurus menghadap kiblat. Jadi jangan seperti ekor burung, seperti kaki burung. Burung kan begini biasanya. Ya, yang satu ke kiri, yang kanan, yang satu ke kiri. Nah, jadi perintahnya mustaqbil kiblat itu menghadap kiblat. Itu. Nah, ini kemarin sudah dibahas pada minggu yang lalu tentang keharusan kita menyempurnakan saat sholat. Sholat berdiri, saat kita ruku, saat kita sujud dan seterusnya. Nah, jadi merapihkan dan meluruskan shaf adalah merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Dan itu tanggung jawab imam. Bahkan, ya, bila perlu imam menyuruh. Coba kamu lihat di shaf kedua. Nah, shaf kedua ada yang ditugaskan melihat shafnya. Shaf ketiga yang ditugaskan melihat shafnya. Bila perlu demikian. Untuk apa? Menyempurnakan shaf. Dan tidak takbir sebelum merapih shafnya. Oh, Masya Allah. Ini luar biasa kalau disiplin seperti ini. Iya. Dan ini memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya alhamdulillah kita sudah puluhan tahun lah melaksanakan hal ini. Terasa betul gitu nikmatnya sholat itu. Tuh. Tapi berbeda lagi kalau misalkan saat kita sholat di satu tempat yang shafnya tidak rapat, itu tetap terasa tidak sempurna. Gitu. Karena Rasul kan bersabda kan, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Tuh. Kalau kita masuk sebuah masjid yang shafnya rapi, itu rasa nikmat kali gitu ya. Masya Allah. Apalagi imamnya tadi menyesuaikan dengan tuntunan sunnah, dia berbalik ke belakang, lurus rapat. Perhatikan, itu kurang rapat tumitnya. Nah, bukan hanya kelingkingnya yang rapat, tapi tumitnya dirapatkan dengan tumit saudaranya. Nah, bahunya dirapatkan, tolong jangan terlalu lebar, ya, jangan terlalu lebar langkahnya supaya bahunya bisa rapat. Jadi atas bawah rapat, bahu rapat dengan saudaranya dan tumit pun rapat dengan saudaranya. Nah, inilah yang Masya Allah luar biasa ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang di Indonesia itu cukup monumental dan hampir setiap pesantren membahas masalah itu. Tapi tidak setiap pesantren mengamalkannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sering keluar masuk pesantren yang mengkaji Riyadhus Shalihin, ternyata sholatnya belum rapat. Padahal di Riyadhus Shalihin paling tidak juz 2 halaman 254 itu ada 16, coba. 16 dalil, kurang berapa? Sudah 16 kok masih belum taati juga gitu. Gitu sholat tidak rapat gitu. Nah, ini yang terjadi. Prihatin betul gitu. Kadang-kadang ini waduh, kok sudah selesai kita sholat tidak disolin, udah katanya udah. Oh, udah lama katanya, sekarang sudah ke Bukhari. Nah, di Bukhari coba. Di Bukhari juga ada. Di juz 1 halaman 133 itu jelas sekali. Hadisnya panjang tentang bagaimana Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabat merapatkan shaf sholat.
Bahkan disebutkan fa ini arakum mi wara'iz zuhri. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Karena sahabat itu spontan begitu dikatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan saf kalian karena meluruskan saf adalah kesempurnaan daripada salat. Tarasu wa'tadilu, lurus dan rapatkan. Bahkan Nabi kadang menambahkan la takhtalifu fatahtalif qulubukum. Jangan berselisih di antara kalian karena Allah akan menyelisihkan hati kalian. Maka yulzaku mangkibahu bimangkibi sahibihi wa qadamu bi qadamihi. Maka sahabat merapatkan bahu dengan bahu sahabatnya, merapatkan kaki dan kaki sahabatnya. Masya Allah. Inilah para ikhwan. Maka disebutkan di sini la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian, atau kalian tidak akan oleh Allah, atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih. Tuh, Masya Allah. Jadi konsekuensinya kalau tidak rapat saf itu potensi untuk berselisih sangat mudah. Tapi kalau rapatnya saf, potensi untuk bersengketa, untuk berselisih itu sangat sedikit. Tuh, Masya Allah. Ini jaminan dari Allah. Kemudian istawu wala takhtalifu fatahtalifa qulubukum. Luruslah, janganlah saling berselisih hingga menyebabkan hati kalian berselisih. Ini hadis riwayat pertama tadi hadis riwayat Bukhari nomor 628, 631, 675, 819 ya, 6008, 7000. Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Makanya heran saya itu. Gitu. Kalau orang-orang membaca Bukhari, membaca Muslim, membaca Riyadhus Shalihin, tapi sopnya tidak rapat, kan aneh. Mungkin, loh ini sekarang social distancing. Lain kalau kondisi darurat lain ya. Ini kondisi normal. Kita sedang baca kondisi normal. Gitu. Nah, tapi tentu juga kita tidak boleh berlebihan karena rasa takut yang berlebihan sehingga akhirnya walaupun zona hijau dibuatlah social distancing. Nah, ini juga kan kurang beralasan. Kita harus betul-betul kita laksanakan protokol sesuai dengan aturan, misalkan ya pakai masker sholat, pakai masker, kemudian cuci tangan ya, atau pakai hand sanitizer. Itu adalah protokol, usaha maksimal dan seperti itu tawakal kepada Allah. Tapi jangan sampai diganti aturan sholatnya gitu. Betul. Nah, ini Masya Allah. Ada satu kisah yang menarik ya. Saya diceritakan oleh seseorang yang biasa rapat sholatnya, dan di situ ada zona hijau. Didatangin tuh sama aparat, ditanya, tuh ini gimana sih katanya nggak taat aturan, kan harus social distancing katanya. Loh, katanya, nah kan ini zona hijau, walaupun zona hijau kita mengantisipasi katanya gitu. Akhirnya apa? Dibilang seperti itu, ya udah begini Pak, yang nyuruh merenggangkan sholat itu siapa? Itu kan aturan pemerintah. Nah, dan sebenarnya aturannya kan juga untuk menghindari. Nah, kalau kita dalam kondisi sudah memang aman, kenapa harus dipaksakan seperti itu? Sementara yang menyuruh rapat shaf siapa? Itu Rasulullah. Siapa yang lebih tinggi Rasulullah dengan manusia yang lain? Ada yang lebih tinggi. Nah, udah dibilang gitu, akhirnya nggak komentar lagi, pulang. Nah, ini adalah hal yang mungkin menjadi bahan renungan. Satu peristiwa di satu tempat, ya saya tidak perlu menyebutkan tempatnya, yang jelas itu terjadi, bukan menghayal. Ya. Jadi terjadi sesuatu di tempat itu seperti itu, dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang pun belum ada gejala apapun, belum ada. Artinya belum kelihatan sama sekali. Ini tetap masih zona hijau, sholatnya tetap rapat, nggak pernah menjaga jarak. Tuh. Jadi artinya di sini tawakal optimal. Ya, tawakal optimal, jangan meremehkan kepada COVID-19 itu, tapi jangan juga berlebihan. Ketakutan yang berlebihan, jangan juga. Jadi wajar-wajar saja. Karena semua itu kan jelas di Al-Qur'an, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Jadi tidak akan terjadi ya sesuatu menimpa kepada satu kaum ya, atau satu azab itu kecuali yang Allah sudah kehendaki. Dalam hal ini kita tidak menjadi aliran Qadariyah dan tidak aliran Jabariyah. Aliran Qadariyah itu yang mengandalkan logika semata-mata, nggak ada tawakal. Sebaliknya orang Jabariyah itu orang yang
seperti orang yang tawakal, padahal bukan tawakal. Gitu. Iya. Jadi kepasan yang udah terserah Allah, tapi Apa-apa usahanya terserah tidak Allah, ya. ditempuh. Nah, ini jalan salah. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Bukan jabariyah, bukan qadariyah. Tidak melepaskan antara takdir dan ikhtiar. Jadi takdir mutlak dan ikhtiar tetap kita lakukan. Demikian. Saya kira cukup dulu, baru Ya. sampai 5 ya. Baik. Kita jeda dulu. Demikian, barakallahu fikum. Baik, demikian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, di sesi pertama kita kajian sore hari ini terkait dengan tema kita adab imam dan sholat sendiri. Ikhwan akhwat ditunggu pertanyaannya di 0218451512 di line telepon, atau ikhwan akhwat bisa kirimkan via WhatsApp di 0811999720. Kami akan segera. Masih bersama Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Anda sedang menyimak tausiah sore dengan tema kita adab imam dan sholat sendiri, sholat munfarid. Iwan Awad, silakan pertanyaan Anda dilayangkan ke 0811999720 atau telepon 0218451512. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda, tapi sebelumnya kita akan lanjutkan dulu ke poin yang ke-6. Masih ada beberapa poin lagi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, pemirsa Rasil Visual dan pendengar radio Silaturahim di mana saja berada, semoga masih tetap semangat ya. Amin, insyaallah. Sehingga tidak ada yang terlewat walau hanya satu kalimat. Insyaallah. Dengar setia gitu. Ya, alhamdulillah. Adab yang keenam ya, al-adabus sadis, itu takhfiful imami fi sholatihi. Yaitu artinya takhfif itu meringankan. Ya, takhfiful imam meringankan seorang imam itu fi sholatihi dalam sholatnya. Jadi satu hal yang menjadi perhatian dalam hal ini, sebagai seorang imam dia harus memahami atau empati terhadap kondisi makmum. Nah, maka disebutkan bahwasanya seorang imam tidak boleh terlampau panjang dalam membaca bacaan, tapi juga jangan terlampau pendek juga. Jadi harus paham dalam ini, lihat makmum. Nah, Nabi bersabda demikian, Ida amma ahadukum, ya, apabila salah seorang di antara kalian mengimami an-nasa pada manusia, pada orang-orang, falyukhaffif, maka hendaklah meringankan, ya. Fa inna fihim, karena sungguhnya di tengah-tengah mereka itu adalah as-saghir, ada orang yang anak-anak kecil, ya. Wal kabir, dan juga ada orang tua. Tuh. Kemudian wad dhaif, ada juga yang lemah. Wal marid, ada juga yang sakit. Tuh. Wadzal hajjah, dan ada juga orang yang punya kepentingan. Dalam artian buru-buru gitu ya. Tapi dia ingin sholat jamaah. Maka wa idza shalla li nafsihi. Nah, jika sholat sendiri dan apabila sholat sendirian bagi dirinya, fal yutawil masya, silakan sepanjang-panjangnya gitu. Artinya sekehendak kamu lah, mau sepanjang apapun kalau sholat sendirian. Nah, ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 703 dan Muslim nomor 466. Nah, ini ikhwan fillah wa akhwatillahi. Jadi ketika sholat itu berjamaah, seorang imam harus paham betul tentang siapa di belakangnya. Ini sebenarnya satu gambaran, karena sholat adalah miniatur kehidupan tadi. Maka seorang imam ketika dalam hidupnya, ya, di dalam sholat dia memikirkan tentang yang di belakang itu siapa, ada anak kecil. Gimana perhatian kita pada anak kecil? Rasulullah SAW pernah sholat mempercepat sholatnya hanya karena dengar tangisan anak kecil. Itu. Jadi terdengar tangisan anak kecil yang tidak berhenti-berhenti, Rasul ini mempercepat sholatnya. Nah, kenapa? Karena walau bagaimanapun masih akan terganggu, terutama orang tuanya yang ikut sholat berjamaah. Itu. Dan inilah empati seorang imam kepada makmum. Nah, kemudian juga orang tua, ya. Orang tua kan tentu tidak mampu lagi, tidak lagi muda. Tentu akan merasakan berat kalau harus mendengarkan bacaan imam yang panjang-panjang. Nah, kemudian juga wadhaif, orang-orang yang lemah. Banyak di antara mereka pun orang yang lemah. Fisiknya mungkin masih kuat, secara masih muda usianya, tapi kondisinya lemah gitu ya. Mungkin karena kelelahan atau karena sakit, ya. Atau mungkin tadi ada yang mereka sedang punya hajat. Dalam artian dia menyempatkan sholat berjamaah kan ingin dapat pahala berjamaah. Enggak disangkanya ternyata sholatnya lama, kan bisa jadi gelisah. Waduh, gimana saya ini ditunggu nih orang. Waduh, gimana kalau itu kesel, kecewa, meninggalkan saya dan sebagainya. Nah, kan bisa jadi gelisah. Nah, disitulah perlunya empati. Empati itu bisa merasa, bukan merasa bisa. Jadi seorang imam harus bisa merasa terhadap kondisi makmum. Maka dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Dan ini hanya bisa dijalankan, hanya bisa diwujudkan kalau, ya, kita mewujudkan kehidupan berjamaah berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau merasakan cara berjamaahnya tidak sesuai dengan sunnah, mungkin pakai pola barat, pakai pola timur, yakin dijamin enggak akan bisa seperti itu. Kenapa? Jauh panggang daripada api. Jadi kehidupan syariat itu adalah tidak bisa diganggu gugat, harus mengikuti pola terdahulu. Makanya Imam Malik, ya, guru Imam Syafi'i rahimahullah, menyampaikan la yasluhu akhiru hadzal ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan pernah bisa menata, memperbaiki, ya, peradaban akhir umat ini kecuali dengan cara bagaimana orang terdahulu telah melakukannya.
Tuh, jadi masya Allah. Maka Nabi bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Termasuk dalam mendirikan sholat dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jadi miniatur kehidupan luar biasa dari hadis ini yang ternyata betul, karena sholat itu adalah akan menjadi patokan dasar tentang kehidupan seseorang. Nah, kemudian yang ketujuh, al-adabus sabi', ya. Adabus sabi', adab yang ketujuh adalah iltifatul imam ba'da taslim, ya. Iltifatul imam ba'da taslim. Itu imam berpaling menghadap makmum setelah salam. Nah, ini juga masih ada yang belum kan, setelah sholat terus dia menghadap kiblat, dia nggak peduli dengan makmumnya mau apa ngapain, nggak peduli. Nah, inilah justru nilai kehidupan berjamaah begitu. Imam tuh selalu memperhatikan makmum. Maka begitu selesai sholat dia segera balik ke makmum. Makanya tadi kan di Rasul itu, Pak ini arakum mi wara'i zohri, sesungguhnya aku melihat dari pelanggang punggungku. Di Rasul tuh tahu kalau ada sahabat yang tidak khusyuk, tahu. Kalau ada sahabat yang main-main sholatnya akan tahu. Itu Rasul. Tapi kalau imam tentu bukan Rasul, ya. Dalam hal ini artinya kita mengikuti pola sunnah, mengetahui keadaan makmum sesudah sholat. Dan ini artinya ketika sedang sholat kita urusannya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, sesudah sholat kita pun menjalankan kembali kehidupan horizontal. Makanya assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, artinya menyebar rahmat ke berbagai lapisan, ke berbagai kalangan. Kemudian kita menghadap, memperhatikan bagaimana orang-orang yang kita pimpin. Luar biasa, masya Allah. Ini yang harus dihayati sebenarnya. Tapi sebagian kecil orang-orang menghayatinya, sehingga sholat karena sholat aja, dia nggak peduli dengan makmumnya seperti apa. Ya. Nah, dalam ini kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir surah An-Nur ayat 62 tentang masalah izin pun dijelaskan berkaitan demikian. Rasulullah SAW selesai sholat balik ke makmum. Kemudian para sahabat itu dia akan tetap bertahan, ya, tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW, ya, sebelum Rasul berbalik membelakangi makmum dan menghadap kembali kepada kiblat. Kecuali kalau mereka uzur, mereka ada hajat, mereka izin mengangkat tangannya. Ya, mengangkat tangannya dengan mengepalkan telapak tangannya begini, izin kepada Rasulullah SAW. Nah, ini disebutkan dalam tafsir surah An-Nur ayat 62 bahwa izin itu termasuk di dalam sholat. Masya Allah. Maka tadi Rasul menghadap. Nah, tapi kalau Rasul sudah menghadap kembali ke kiblat, membelakangi makmum, itu artinya Rasul mempersilahkan, silakan pergi tanpa izin, minta apa. Itu. Nah, masya Allah, ini luar biasa. Dan ini tidak bisa dipraktekkan kalau kita tidak menghayati bagaimana pola kehidupan berjamaah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi itu Rasul menghadap ke makmum. Kemudian setelah itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu sambil Rasul menghadap makmum. Tuh. Jadi begitu selesai sholat, Rasul menghadap makmum dan Rasul membacakan doa itu. Bacakan untuk berarti memulai wiridnya. Nah, yang terakhir dalam bab ini, dalam bab imam dan sholat munfarid, yang terakhir ada busamin adalah zawazul insiraf anil yamin aw shimal. Tuh. Jadi bolehnya berpaling, ya, bolehnya berpaling seorang imam ke kanan atau ke kiri setelah salam. Nah, jadi artinya boleh menghadap ke makmum, boleh menghadap ke sebelah kanan, boleh juga menghadap ke sebelah kiri. Tapi yang jelas tidak lagi menghadap ke kiblat. Nah, ini kalau berdasarkan hadis-hadis ini disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa disebutkan janganlah seorang di antara kalian menjadikan sesuatu itu bagi setan dari sholatnya, yaitu dengan menganggap bahwasanya dia tidak boleh berpaling kecuali hanya hanya dari arah kanan misalkan. Nah, ini karena Rasulullah SAW juga sering melihat Rasul berpaling ke sebelah kiri. Jadi kadang Rasul ke kiri, kadang ke kanan. Nah, ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 852 dan Muslim nomor 707 dari Abdullah bin Mas'ud. Tapi Rasulullah SAW lebih sering beliau kalau melihat itu ke kanan. Jadi Rasul kadang seringkali melihat ke kanan.
Nah, demikian barangkali 8 poin yang berkaitan dengan adab imam dan sholat munfarid. Mudah-mudahan ini menjadi dan saya tetap sekali lagi dengan pintu terbuka selapang-lapangnya. Kalau memang ada yang harus diluruskan atau mungkin ada yang mau dikoreksi, kami persilakan. Ya, demikian. Baik, Iwan Ahmad yang dirahmati Allah, demikian tadi kita sudah membahas ada 8 poin tentang adab imam dan juga sholat sendirian, bagaimana seharusnya atau adab-adabnya. Iwan Ahmad di sesi yang ketiga ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan ya Ustadz yang masuk ke meja redaksi kami. Kita langsung saja barangkali Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Sukabumi, dari Ibu Ejeh di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada seorang imam bilang kalau perempuan itu tidak boleh berjamaah di masjid. Katanya perempuan itu aurat. Tetapi anehnya jika di bulan Ramadan perempuan harus berjamaah. Kok sholat berjamaah perempuan dibeda-bedakan ya Pak Ustadz? Apakah itu sudah benar Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita bahas dulu dalam kitab Bulughul Maram tentang bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang muslimat sholat berjamaah di masjid. Tetapi statusnya beda dengan kaum muslimin. Kalau muslimin oleh Rasul diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau muslimat jangan dilarang. Artinya boleh. Gitu. Jadi boleh maka ya, bahkan aturannya pun disebut oleh Rasulullah. Ya, di dalam aturan berjamaah yang punya Bulughul Maram silakan buka lagi. Dalil-dalilnya banyak. Jadi muslimat itu harus masuk belakangan. Pulang duluan. Nah, terkait dengan aurat tadi, ya, itulah makanya dijaga hijab seperti itu. Muslimat datang belakangan dan pulang duluan. Itu apalagi kalau tanpa ada hijab di masjidnya. Itu karena akan sangat bisa berpotensi menjadi fitnah. Tuh, begitu selesai sholat kan kalau tanpa hijab akan kelihatan. Jadi kalau dengan hijab lebih aman. Makanya ada juga misalkan yang buka tutup hijabnya. Gitu. Ini juga adalah merupakan bagian daripada usaha melaksanakan sunnah. Di satu sisi muslimat ingin mendapatkan pahala berjamaah misalkan, atau juga ingin mendengarkan suara Rasulullah SAW saat itu. Seperti Ummu Atiyah, juga para sahabat yang lain. Ada yang sahabat-sahabat yang dia menghafal Quran itu hanya dari sholat Rasulullah. Rasulullah. Karena seringnya mendengar sampai hafal gitu. Nah seperti itu. Ini artinya berarti muslimat boleh sholat berjamaah ke masjid, tidak boleh dilarang. Tapi tidak wajib sebagaimana kaum muslimin. Kalau kaum muslimin tidak berjamaah ada ancaman dari Rasulullah SAW. Bahkan sampai bakar tuh rumahnya, sampai begitu. Ya, walaupun tidak terjadi pada itu karena memang para sahabat sangat taat ya kepada perintah Rasulullah SAW. Demikian. Masya Allah. Jadi kuncinya adalah tidak boleh dilarang ya. Ada mungkin hal yang harus dipahami. Muslimat oleh Rasul diberikan aturan. Pertama tadi berangkat lebih belakangan, pulang duluan. Kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian yang bisa membuat terganggunya kaum lawan jenis. Tuh. Jadi hal semacam itu yang harus diperhatikan. Kalau di masjid-masjid zaman sekarang, masjid yang sudah besar biasanya ada tempat khusus ya bagi akhwat. Ya. Tapi juga yang kadang-kadang kurang perhatian di sini, misalkan gini. Ada satu kasus nih. Salah seorang guru saya dari Yaman dulu datang ke Indonesia, begitu sholat di bandara, masuk di musola gitu ya. Ada seorang perempuan masuk dalam keadaan pakai rok. Begitu masuk sholat pakai mukena kan, tutup ya. Tapi begitu selesai sholat kan dibuka lagi tuh pakai rok lagi. Itu spontan gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Wah, ini musibah katanya. Ini negeri apa ini katanya. Sampai bilang gitu. Masya Allah. Saya jelaskannya saya beginilah Indonesia gitu ya. Fakta memang ya. Ini fakta. Di lapangan banyak terjadi seperti itu. Jadi ia mendapatkan ampunan Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah ketika sholat. Setelah sholat dimurkai Allah lagi.
Masih di masjid udah dibuka Gitu. mukenanya. Iya, masih di masjid sudah dibuka gitu, Masya Allah. Masya Allah. Nah, itulah yang Betul, terjadi. betul, betul. Mudah-mudahan kita berikan doa ya, mudah-mudahan orang-orang yang belum berjilbab, Iya, belum tutup amin, aurat amin, amin. diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak hanya menutup aurat di saat sholat tapi juga di luar Di sholat. luar sholat. Masya Allah. Baik, semoga terjawab pertanyaannya dari Ibu Eje ya di Sukabumi. Berikutnya nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, umur saya 74 tahun. Masya Allah. Mengalami sakit ngilu-ngilu pada lutut dan kiri dan kanan. Dan juga saya sakit prostat. Telah 3 bulan saya tidak ke masjid Pak Ustadz untuk berjamaah. Apakah saya berdosa tidak sholat berjamaah Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Dari hamba Allah di Kemayoran. Ya. Jadi disinilah keindahan Islam. Bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita, orang-orang yang selalu sholat berjamaah dan menjaga sholat jamaahnya dari sejak muda sampai dia lanjut usia, dan ia tidak pernah meninggalkan kecuali karena uzur syar'i, karena sakit. Maka ketika satu saat tak mampu lagi untuk berangkat, Allah tetap menjaga, Allah tetap menilai, memberikan pahala sholat berjamaah kepada orang tersebut selama hatinya tetap terjaga bahwa dia ingin atau menghendaki ingin sholat berjamaah. Nah, jadi itu yang hamba Allah tadi ya, mungkin ini muslimin ya, muslimin. Jadi insya Allah Allah akan terus memberikan pahalanya, akan mengalir terus pahalanya, ya selama tetap dijaga di hatinya bahwa saya ingin ke masjid, gitu. Hanya karena kondisi darurat yang tidak bisa membawa saya ke masjid. Nah akhirnya dengan itu insya Allah walaupun tidak ke masjid, setiap sholatnya dinilai sholat berjamaah. Jadi bukan berdosa tapi malah dapat pahala berjamaah. Tetap yang penting menjaga niatnya tadi. Betul. Itulah insya Allah demikian. Banyak sekali keterangan tentang itu ya, bisa dilihat di dalam di sini pun sudah pernah dibahas dulu. Dan di kitab Bulughul Maram pun masih ada juga tentang pahala sholat berjamaah. Silakan kalau misalkan mau cek di di internet juga bisa. Nah, pahala sholat berjamaah. Pahala sholat berjamaah bagi yang uzur. Itu. Jadi ada hadis yang sifatnya umum, selama dia menjaga niatnya, Allah akan terus memberikan pahala sholat berjamaah karena dia menjaga niat sholat jamaah tadi. Masya Allah. Bukan hanya niat ya, Bu ya. Bukan hanya niat, tetapi juga memang keinginannya halangan ya, tadi. terhalangan tadi. Baik, demikian Pak hamba Allah ya di Kemayoran. Jadi tidak usah berkecil hati. Sakit kita akan menjadi obat ya untuk tetap mendapatkan pahala. Dan berikutnya nih Pak Ustadz dari Ibu Mameh di Jatiwaringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, masalah yang mendasar, apakah sehingga terjadinya umat Islam tidak bersatu? Apakah lebih kepada hal yang bersifat vertikal atau horizontal? Misalnya politik, agama, sosial, hankam, dan pendidikan. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Wassalam. Ini di luar tema Pak Ustadz, apa mau dilewat dulu? Atau mau ditanggapi? Ya, gak apa-apa. Karena berkaitan juga dengan sholat. Oh iya, silakan. Jadi pertama memang terjadinya perpecahan umat Islam itu karena faktor internal dan eksternal. Faktor vertikal juga horizontal. Semuanya bisa berdampak. Ya. Misalkan faktor vertikal, kurangnya rasa takut kepada Allah SWT untuk berpijak di atas kebenaran dan menghindari segala bentuk pelanggaran, ini akan mendorong seseorang berbuat tanpa rasa takut kepada Allah, sehingga seenaknya saja akan menggunakan konsep-konsep di luar Islam. Ya, dengan itu maka ketika dia mengangkat pimpinan tidak dengan cara Islam, terus kemudian berkumpul tidak dengan cara Islam, ya, bertindak berjuang tidak dengan cara Islam, jelas ini akan menimbulkan terkendalanya pertolongan Allah datang kepadanya. Itu. Nah, kemudian secara horizontal juga begitu. Ya, kalau dia sebenarnya eksklusif misalkan ya, mengelompokkan diri, menganggap orang lain bukan dianggap karena bukan kelompoknya, dianggap itu bukan ikhwan, misalkan ya, itu bukan jamaah, bahkan berani mengkafirkan apalagi gitu ya, mengkafirkan atau menganggap sesat yang lain, tapi sementara
dia sendiri tidak menyadari kalau pada posisi dia itu adalah justru sampai pada tingkatan hizbiyah atau disebutkan firqah sesat misalkan ya. Karena dia menilai orang lain atau menuduh orang yang bukan golongannya adalah sesat. Tuh. Padahal yang di luar golongan itu sholatnya kadang mungkin lebih baik, akhlaknya lebih baik gitu. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi di kaum muslimin. Itu faktor vertikal dan horizontalnya. Faktor internal dan eksternalnya. Eksternalnya adalah memang musuh-musuh Allah itu berusaha menanamkan sistem atau ajaran ya kepada kaum muslimin agar umat Islam terhindar atau keluar dari kebenaran. Makanya di Al-Quran dikatakan walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a milatahum. Tuh. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kalian mengikuti ajaran mereka. Kalimatnya tatabi'a milatahum, bukan hatta tadkhula dinahum. Bukan supaya masuk pada agama mereka. Biarkan tidak masuk ke dalam agama mereka, tetapi sistem kehidupannya, pola kerjanya, pola juangnya semua sudah diarahkan dengan cara-cara mereka. Akhirnya Allah berlepas diri daripada mereka karena mereka tidak berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Jadi sama saja dengan tidak berislam berarti ya. Nah, artinya gitu. Jadi cara-caranya tidak diwujudkan sebagaimana sunnah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Makanya jangan pernah berhenti untuk melakukan evaluasi. Jangan pernah berhenti untuk melakukan muhasabah, introspeksi terus. Kenapa umat Islam gagal memperjuangkan Islam? Lalu mungkinkah Islam dapat ditegakkan dengan cara di luar Islam? Dan mustahil dalam Islam tidak ada sistem untuk memperjuangkan Islam. Iya, betul. 3 pertanyaan ini sebenarnya yang melatar belakangi Dr. Syekh Wali Al-Fatah dulu, ya, sehingga ingin kembali kepada pola hidup berjamaah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena ini yang ternyata tidak terjawab kalau bukan dengan pola Rasulullah dan para sahabat. Demikian. Baik, semoga terjawab pertanyaannya. Dan berikutnya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah garis saf sebagai sutroh Pak Ustadz? Dengan demikian makmum tidak boleh mundur dan menginjak atau masuk area belakangnya, biasanya ketika hendak sujud. Terima kasih, dari M. Irsad Ciputat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang garis ya. Garis itu memang kalau dalam hadis riwayat Ibnu Hibban di kitab Bulughul Maram disebutkan itu masuk dalam kategori sutroh. Tetapi itu dalam kondisi darurat. Kaitannya dengan hadis Ibnu Hibban ini, ada yang menilai, ada hadis yang lain ini hadis dhaif, tapi ada juga yang menilai sahih. Ya, maka dari itu kembali kepada dalil yang masyhur ya, yang banyak sekali riwayatnya juga, bahwa kita tetap lebih berpegang kepada tadi syai'an murtafi'an. Yang dimaksud dengan sutroh itu, kecuali kalau tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali yang bisa dijadikan sebagai sutroh, maka boleh kita membuat garis di depan sholat kita. Nah ini, jadi ambil jalan tengahnya begitu. Jadi jangan sampai masih ada yang bisa dijadikan sutroh, malah kita sudah buat garis. Nah kalau itu berarti menyepelekan sunnah Rasulullah gitu. Rasul sudah jelas sunnahnya itu adalah Rasul menancapkan pedang, menancapkan anak panah, berarti kan ditinggikan. Kalau Rasul itu tidak perlu tinggi, mesti digeletakkan aja gitu kan cukup. Tapi ternyata diberdirikan gitu. Ini artinya syai'an murtafi'an. Gitu. Jadi kalau misalnya anak panah itu hanya diletakkan saja, itu berarti sama dengan garis, sama dengan garis tadi. Makanya tadi mengkompromikan hadis tadi Ibnu Hibban yang memang dalam pandangan ahli hadis, menurut Ibnu Hibban ini hadis sahih. Tetapi menurut ahli yang lain, ahli hadis yang lain, bahwa ini hadisnya dhaif katanya. Nah, bagaimana supaya dikompromikan? Maka para ulama mengambil jalan tengah, artinya bahwa selama masih bisa digunakan alat yang murtafi'an tadi, syai'an murtafi'an, sesuatu yang tinggi, maka itu gunakan sebagai sutroh. Kecuali kalau itu sudah tidak kita temukan, maka boleh kita membuat garis di depan kita sebagai sutroh. Itu sutroh minimal. Tuh, demikian. Makanya kalau misalkan sekarang itu kan mungkin bisa dengan sejadah, lebih aman dengan sejadah. Iya betul. Ya, karena terkapling kan, betul. Daripada membuat garis dengan tidak terkapling. Demikian.
Baik, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Hasbi di Bekasi. Seringkali dalam sholat berjamaah saya suka terganggu dengan kaki jamaah lain yang suka ditempel-tempelkan. Jadi geli Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Jadi terganggu dan tidak terganggu itu perasaan sebenarnya. Perasaan. Kalau kita ridho kepada tuntunan sunnah, maka kita pun akan ridho dengan semua aturan Islam. Ya. Di sini, jadi kalau misalkan justru kalau orang sudah terbiasa, dia merasa tidak nyaman kalau tidak rapat, gitu. Jadi itu kan perasaan. Makanya kembali, yang benar yang mana? Yang rapat apa yang renggang? Lah sesuai sunnahnya yang rapat. Al-Quran dan sunnah menuntut demikian. Di Al-Quran itu di surat As-Saff ayat keempat, di tafsirnya demikian. Jadi menangnya kaum muslimin salah satunya adalah karena sholatnya rapat. Dan ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Rapat sopnya itu dengan ukhuwah yang luar biasa, saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu. Itu gambaran dari para sopnya rapat. Tuh. Maka kalau kita tidak terbiasa dengan sunnah, memang agak berat. Kalau kita ridho dengan tuntunan Rasulullah SAW, kan dalam hadis Arba'in, ya, di hadis yang akhir itu kan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidaklah termasuk salah seorang di antara kalian beriman sehingga hawa nafsunya tunduk kepada yang aku bawa. Maksudnya kepada sunnah. Kalau kepada sunnah kita tunduk, insya Allah nikmat. Tapi kalau hati kita lebih mendahulukan selera daripada sunnah, maka jelas akan berontak. Tuh. Jadi kalau itu perasaan, nanti pun akan terbiasa. Kan bisa karena biasa. Jadi kalau sudah biasa rapatan sop, malah ketika tidak rapat tuh jadi nggak enak justru. Nah, tapi kalau tidak biasa rapat, begitu rapat nggak enak awalnya. Tapi itu ingat, ini kita dalam mentaati Allah dan Rasul. Ini dalam kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasul. Maka dengan itu insya Allah akan lapangkan hati kita, akan lunakkan dan akan terasa betah dengan merasapatkan sholat. Demikian. Makan daging pun kalau nggak biasa nggak enak Ustaz. Nggak enak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyudi dan Kang Uri. Ustadz, jika kita sholat berjamaah, tapi imam bacaan dan gerakannya cepat sekali Pak Ustadz. Kalau seperti ini bagaimana ya? Apakah tetap lebih utama sholat berjamaah walaupun bacaannya cepat sekali, atau lebih baik sholat sendiri tapi lebih berusaha untuk khusyuk Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kondisi dilematis. Ya kan? Iya. Kondisi dilematis. Apa dilematisnya? Pertama adalah at-tumaninah fi shalah wajib. Tumaninah dalam sholat itu wajib. Tanpa tumaninah batal sholatnya. Tuh. Jadi kalau selama tumaninahnya itu masih bisa dijaga, walaupun mungkin tidak maksimal, itu artinya kita masih sempat membaca, misalkan baca surat Al-Fatihah masih sempat, dengan sempurna, ya, membaca tasbih masih sempat, walaupun hanya sekali gitu ya. Ini batas minimal itu masih sempat, maka kita masih tetap ada nilai sholat berjamaah. Gitu. Tetapi kalau jangankan baca Fatihah gitu ya, baca basmalah saja belum sempat. Apalagi baca tasbih nggak sempat sama sekali. Kalau ini mohon maaf, ini kondisi imamnya pun ya misalkan dengan kecepatan luar biasa tadi, ya. Nah itu jelas tidak sah kalau tanpa tumanina. Nah saya sering sampaikan dan sudah beberapa kali saya sampaikan. Salatnya metode Al-Barqi. Ya, kan ketika sahabat datang ke masjid, Rasulullah SAW sedang duduk, nih sahabatnya berdiri di samping Rasul, kemudian sholat. Selesai sholat, dia ucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawab salamnya, tapi kemudian kata Rasul, pas sholli, fa innaka lam tusolli. Sholat engkau kan engkau belum sholat. Nah, kemudian orang sahabat ini sahabat lagi, sholat lagi. Selesai sholat, kata Rasul, pas sholli, fa innaka lam tusolli. Sholat engkau kan engkau belum sholat. Udah dua kali suruh sholat lagi, sholat lagi yang ketiga kalinya. Nah, hampir yang keempat kalinya, begitu oleh Rasulullah suruh 4 kali, yang keempat kalinya, akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya sudah beberapa kali sholat katanya. Lalu sholat apa yang kau maksudkan? Alim nih ya Rasulullah, ajarkan kepadaku. Nah, maka kata Rasul, idza qumta ila sholah fakabir. Apabila engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Summakro ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu engkau baca dari yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sumarka hatta tatma'ina roki'an. Nah ini. Kemudian kau ruku sampai engkau merasakan tenang dan tentram rukumu.
Sumarfa engkau bangkit dari ruku. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai kau berdiri tegak. Seluruh tulang punggung itu berdiri tegak. Ya. Summa sujud, engkau sujud hatta tatma'inna sajidan, sampai kau merasakan tenang dan tentram sujudmu. Sumarfa bangkit dari sujud hatta tatma'inna jalisan, engkau tenang dan tentram dudukmu di antara dua sujud. Summa sujud, engkau sujud lagi hatta tatma'inna sajidan, sampai kau tenang dan tentram sujudmu. Summa al zalika fi sholatika kuliha, lalu engkau lakukan itu semua dalam setiap sholat. Baru sahabat ini sadar, oh iya saya sholatnya kecepatan ini. Ya, maka dari sinilah para ulama sepakat tadi Sahih Muslim ini jadikan sebagai landasan. Tidak ada yang berbeda pendapat. Ulama-ulama besar, ya nggak tahu kalau ulama-ulamaan. Ya. Kalau ulama-ulama besar, baik madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali itu sepakat semua at-tumaninah fi shalah wajib. Tumaninah dalam sholat wajib. Artinya tanpa tumaninah tidak sah sholatnya walaupun ribuan rakaat. Gitu. Nggak usah ragu-ragu kita menyampaikan demikian. Nggak usah, nggak tega, nggak gimana ya nggak tega menyebutkan tidak sah. Lah orang Nabi menyebutkan demikian. Tidak sah orang yang sholat tanpa tumaninah itu. Jadi walaupun banyak rakaatnya, ya tetap tidak sah sholatnya. Nggak usah ragu. Jadi kayak matuk-matuk. Kalau bicara tentang hukum, tegas tapi luas. Gitu. Ya. Mudah-mudahan orang-orang yang masih cepat-cepat sholatnya segera bertobat kepada Allah, memperbaiki sholatnya, karena itu akan menjadi jaminan bagi dirinya kehidupan yang baik dunia dan akhiratnya. Baik hamba Allah, semoga dipahami ya penjelasannya insyaallah. Berikutnya dari Pak Iqbal ini ya di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bolehkah ketika kita lupa kalau kita sholat berjamaah kita niat sesudah takbir atau harus kita ulang takbirnya lagi? Karena anak saya yang 9 tahun tiba-tiba jadi makmum. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sholat itu diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Jadi niat itu sendiri ketika kita akan memasuki sholat, bahkan saat kita mendengar azan, lalu kita berwudu, niat untuk apa? Niat untuk sholat. Makanya disebutkan bahwa niat itu af'alul qalbi. Niat itulah perbuatan hati, adanya di hati. Dan ketika kita sudah niat sholat, lalu kemudian saat sholat sudah takbir, tiba-tiba ada yang makmum, apakah jadi robah niatnya? Tidak usah, tetapi tetap di hadapan Allah dia dapat pahala sholat berjamaah. Gitu. Jadi sejak itu niat jadi berubah kan? Karena kita dijadikan imam, maka kita pun berubah niatnya. Dalam hati, tidak usah dilafadzkan. Dilafadzkan jadi batal sholatnya nanti. Gitu. Cirinya berubah mungkin kalau tadinya sir bisa jadi jahar gitu ya Ustaz ya. Tadinya misalkan takbirnya pelan-pelan jadi keras karena supaya didengar oleh makmum. Dan itu harus ya? Iya, jelas sesuai sunnah gitu. Kalau misalkan dijadikan imam, maka dia berubah. Gitu. Demikian. Baik Pak Iqbal, jadi tidak berarti harus merubah niat dari awal kembali. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di dalam sholat id setelah sholat 2 rakaat, kalau khotib menghutbah, zikir dulu apa enggak Pak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya dari hamba Allah nih. Tidak ada namanya. Oh gitu. Ya, kalau kita melihat dari perjalanan Rasulullah SAW, Rasulullah itu biasa langsung ya. Jadi biasa langsung kalau selesai sholat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau langsung berdiri dan beliau berkhutbah. Itu yang saya ketahui. Nah, mungkin dari luar pengetahuan saya, ya silakan kalau memang ada dalil, ada contoh, mau zikir dulu katanya sebelum sholat, sebelum khutbah, ya silakan kalau memang ada dasar pijakan dalilnya. Tapi kalau kita belum menemukan pijakan dalil, kita hanya ikut-ikutan, sebaiknya ditunda dulu. Ya, lebih baik rujuk kepada yang sudah masyhur bahwa Rasulullah SAW begitu selesai sholat beliau berdiri dan kemudian berkhutbah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita sudah ada di penghujung waktu ini Pak Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang masih ada. Pekan depan tema kita apa Ustadz? Insya Allah masih satu lagi. Masih. Ada soal ini ada makmum. Oh, masih ada makmum, berarti kita bisa tunda ya. Ya. Dan kita baca dulu
Dan setelah ini mungkin Ustadz bisa langsung menyimpulkan Pak Ustadz ya. Kita baca dulu satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Pak Ripai di Bekasi. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana caranya membuat orang lain menjadi paham akan pentingnya merapatkan saf dalam sholat? Soalnya saya kerap kali ingin merapatkan, namun orang lain terus-menerus menjauh. Malahan pernah sampai kaki saya diinjak orang di sebelah saya. Apakah kalau situasinya seperti itu, sholat saya jadi kurang sempurna lantaran tidak bisa merapatkan saf dalam sholat? Mohon jawabannya Pak Ustadz, soalnya saya ingin sekali mengamalkan ini tapi sikonnya kurang bisa mendukung. Ya. Demikian Pak Ustadz, mungkin singkat saja nanti kita akan perpanjang di di jawaban pekan depan ya Pak Ustadz. Ya. Silakan. Baik, intinya pertama bahwasanya memang memahamkan orang itu tidak mudah. Ya. Artinya tidak bisa mendadak, harus mendidik. Yang namanya mendidik adalah sebuah proses. Pendidikan itu proses, tahapan, tobakon ang tobak atau step by step, ya, tahap demi tahap. Nah, dalam hal ini beberapa masjid yang saya bina pun seperti itu. Jadi ternyata ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Nah, saya kira yakin sama lah ustadz-ustadz yang lain juga ya yang berusaha mengamalkan hal ini mengalami hal yang sama gitu. Jadi tidak ada yang sekaligus gitu spontan langsung direspon. Itu apalagi mereka belum paham. Nah, oleh karena itulah perlu dikenalkan dalilnya. Nah, saya sarankan pada yang bertanya Pak Rifai tadi ya. Ya, silakan. Mungkin kalau misalkan tidak didapatkan atau tidak punya kitabnya, tinggal klik aja di internet banyak, ya. Tapi lihat paling tidak rujukannya itu hadis-hadis kutubut tis'ah, ya, supaya jelas. Jangan didahulukan yang lain. Dahulukan dulu kutubut tis'ah, yaitu Bukhari, Muslim kan, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan seterusnya. Nah, ini dahulukan, kemudian dalil-dalil tentang rapatan sebanyak. Seperti di Riyadhus Shalihin tadi, ada 16 dalil di Riyadhus Shalihin itu tentang merapatkan shaf. Nah, bagusnya ini di fotokopi, misalkan diserahkan pada yang bersangkutan, atau khususnya kepada imam sholat di masjid tersebut. Itu. Jadi dengan itu insya Allah setidaknya paling tidak mereka pun kalau belum mengamalkan mereka tahu dan bisa memaklumi orang yang melaksanakan demikian. Lalu ketika orang akan beramal tadi kan tidak bisa sekaligus, butuh proses ya, kan, perlu adaptasi gitu. Maka kita pun jangan memaksakan diri. Kalau orang misalkan sudah tidak mau ya dirapatkan, jangan dipaksakan sampai akhirnya jadi lebar kaki kita kan, jadi melebar langkah kita. Lalu kemudian akhirnya malah timbul gesekan tadi. Nah, jadi jangan sampai tetap ukhuwah harus dijaga. Kalau yang mereka belum siap jangan dipaksakan. Ya, toh ini bukan menjadi dasar sahnya sholat. Jadi walaupun tidak rapat shofnya, sholatnya tetap sah. Tetap sah. Gitu. Jadi ini yang harus dipahami. Dan yang mengamalkan kita ya, bukan orang lain. Iya, jadi kita kesempurnaan. Memang kita harus terus bertahap, tidak boleh berhenti. Jadi bagus tadi di fotokopi kasihkan, Pak ini dalilnya. Atau misalkan kepada ustadz yang biasa ngajar di situ minta disampaikan. Minta disampaikan. Itulah. Jadi memang ada istilah teguh dalam prinsip, luas dalam penerapan. Demikian. Betul. Baik, kita sudah berada di penghujung waktu ini Pak Ustadz. Silakan jika untuk disampaikan kesimpulannya di sore hari ini. Baik, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Memang melaksanakan sunnah di akhir zaman ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, dalam hadis disebutkan ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang pada manusia satu zaman as-sabiru fihim 'ala dinihi. Orang yang sabar di tengah-tengah mereka atas agamanya. Kal qabidi 'alal jamri, laksana memegang bara api. Jadi bara api itu kan panas. Kalau dipegang dia panas, kalau dilepaskan nanti padam. Gitu. Begitu pula sunnah. Maka Rasul memberikan kabar gembira pada orang pemegang sunnah. Ya, badal Islam goriba wasaya udu goriba kama bada'a. Dulu Islam datang dalam keadaan asing, aneh. Karena terputusnya daripada Nabi Isa kepada Rasul itu kan 600 tahun. Begitu didatangkan agama tauhid oleh Rasulullah SAW, ditawarkan, disampaikan inilah Ibrahim, maka ditolak oleh kaum Quraisy dan kaum musyrikin yang lainnya. Maka kemudian secara bertahap berarti jadi asing. Tapi kemudian secara berangsur-angsur dikenal kembali. Nah, Rasul kan wasaya udu goriba kama bada'a. Ini akan kembali asing di waktu yang akan datang nanti. Seperti permulaannya. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man huwal ghuraba?"
Karena sahabat bertanya begitu karena saking takjubnya atas ungkapan Rasul, patubalil guroba, patubalil guroba, patubalil guroba. Berbahagialah orang yang asing, berbahagialah orang yang asing, berbahagialah orang yang asing. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, man huwal guroba? Siapa orang yang asing itu? Di satu riwayat Nabi menjawab, alladzina yuhyuna ma'amatanassu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan sunnahku di kala manusia mematikan sunnah-sunnah itu. Di riwayat lain Nabi bersabda, alladzina yuslihuna ma'afsadana min sunnati. Orang-orang yang perbaiki sunnahku di kala manusia merusak sunnah itu. Hadis ini sampai derajat mutawatir maknawi saking banyaknya riwayat. Jadi ini menjadikan dasar kita, maka mari kita berusaha untuk menjadi masuk dalam kategori ini, menjadi orang yang memegang bara api tadi, bertahan dalam kebenaran, sabar dalam memegang kebenaran, dan kita semoga Allah masukkan ke dalam golongan orang yang guroba. Amin. Orang yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW, sehingga kita pulang dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, wa'alaikum minkum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, kajian kita di sore hari ini terkait tema kita adab imam dan sholat sendiri. Ikhwan Akhwat, insya Allah di pekan depan kita masih akan membahas tentang sholat ini. Dan pertanyaan Anda yang sudah masuk tapi belum terbacakan, seandainya ada yang belum terbacakan di sore hari ini, insya Allah di pekan depan kita akan sampaikan, kita akan bacakan dan dijawab oleh Ustadz. Akhirnya saya Rian Mulyana dan seluruh kru yang bertugas di sore hari ini undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.